guys, seperti video gue yang sebelumnya ya, gue kan gagal tuh beli raincoat karena ukurannya terlalu kecil. Jadi waktu itu kalau nggak salah ukurannya all size, tapi setelah gue coba boro-boro muat, celananya aja cuma sampai paha gitu ya, bajunya ngatung ya, akhirnya gue retur. Nah setelah berapa lama gue cari-cari, akhirnya sekarang gue jatuh kepada jas hujan, tapi bukan raincoat ya. Jadi semacam bahannya PVC. Dilihat dari postingan ya, kayaknya cukup bagus gitu ya. Itu yang bikin gue penasaran. Akhirnya gue ambil, gue beli, dan sekarang barangnya telah datang. By the way, untuk barang sejenis ini di pasaran ada bermacam merek. Kalau nggak salah itu ada HRD, KHN, Extreme, Masela, satu lagi apa ya, gue lupa, tapi bahannya mirip-mirip dari PVC Taslan. Nah, range harganya pun berbeda-beda dari 80 sampai 140 atau 150 gitu ya. Tapi gue jatuh pada pilihan mereknya Extreme. Nggak tahu kenapa gue feeling di situ. Harganya di middle, jadi nggak terlalu murah, nggak terlalu tinggi, dan gue yakin di harga itu. Jadi gini guys, kenapa alasannya gue ambil merek Extreme? Selain harganya di tengah ya, selain harga di tengah dan bahannya sama gitu ya, bahan materialnya sama. Alasannya begini. Sebelumnya gue sempat bertanya-tanya ke masing-masing seller, karena ini beda-beda penjual ya untuk merek-merek tersebut. Setelah gue rangkum, perbedaannya begini. Untuk merek HRD dengan range harga 80 hingga 100 itu jahitannya belum selt, belum dipres. Sedangkan untuk merek KHN Extreme yang range harganya 100 hingga 120 itu mereka sudah press, jadi jahitannya sudah selt ya. Sedangkan untuk merek Masela yang di atas 130 atau kira-kira range harganya 130 hingga 150 di pasaran, itu selain sudah selt, sudah dipres dan jahitannya lebih rapi, juga disertakan tas sebagai alat penyimpanan jaket tersebut bila sudah tidak kalian pergunakan. Oke, kita segerakan saja ya unboxingnya. Kalau kita lihat ya dari paketnya, cukup rapi ya si seller ya dalam melakukan pengiriman barang, dan dalam pengirimannya juga tergolong termasuk cepat ya. Apa karena dia memakai si cepat? Mari kita buka ya guys. Mudah-mudahan tidak gagal lagi seperti sebelumnya. Jadi seperti ini kemasannya. Mari kita buka. Coba kita lihat dalamnya seperti apa ya. Ya sesuai seperti request gue, warna biru ya. Mereknya Extreme. Oh ya, gue baru ingat ada yang jual tanpa merek. Itu yang gue maksud. Jadi bahannya sama, modelnya sama, hanya dia belum dikasih merek gitu ya. Dan mereka kalau nggak salah bisa melayani grosir dan melabelin atau di sablon gitu ya, dikasih merek sesuai dengan yang kalian inginkan. Sedangkan bahannya sendiri seperti karet, tapi bukan karet ya. Jadi kalau mereka sebut itu PVC Taslan. Jadi walaupun tebal tetap elastis, tidak kaku seperti jaket-jaket jas hujan yang terbuat dari karet.
Yuk kita bongkar ini ekstrim. Kita lihat modelnya, jahitannya, dan lain sebagainya apakah sesuai dengan informasi dari seller. Kita awali aja dari bajunya ya, dari atasannya. Seperti jas-jas hujan lainnya, Extreme juga memberikan perlindungan untuk bagian resetting. Mereka tempatkan penutup. Kalau yang sebelumnya dengan velcro, yang Extreme ini menggunakan kancing. Ada 3 kancing, di atas 1, di tengah 1, di bawah 1. Selanjutnya kita lihat ya resettingnya modelnya seperti apa. Nih, kalian lihat. Mereka tempatkan resetting yang cukup tebal, sepertinya kuat gitu ya, untuk sebuah jas hujan. Cukup bagus ya. Tapi gue nggak tahu ya resetting mereka ini tembus air atau tidak ya. Karena gue lihat ini resetting masih biasa aja digunakan untuk jaket-jaket pada umumnya. Karena pada beberapa jas hujan dan raincoat, gue sering lihat ada yang menggunakan resetting yang terbuat dari plastik. Jadi di sini bukan kain, tapi dilapisi dengan plastik. Ini contoh resetting yang menggunakan lapisan plastik ya. Ini tujuannya agar air tidak rembas atau masuk ke dalam tubuh kita ya. Selanjutnya kita lihat dalamnya ya. Dalamnya seperti plastik, tapi luarnya bahannya sedikit berpori. Mungkin yang disebut PVC Taslan. Jadi cukup halus ya, seperti raincoat, tapi dalamnya tetap seperti plastik bahannya. Tapi lentur loh, ini elastis. Kalau kalian perhatikan ya, ini mereka memberikan sellets atau dipres di jahitan mereka agar air tidak masuk. Di semua jahitan juga mereka press ya. Oke, kita lihat bagian ketiaknya ya, di press juga nggak? Maksud gua bagian sambungan. Waduh, maaf ya, kurang nggak bisa fokus nih. Nah, kalian lihat sendiri kan, ada semacam plastik atau press seal agar air tidak masuk ke dalam sela-sela jahitan. Sampai tengah body pun, sambungan tengah badan ya, itu juga masih dipres oleh mereka. Sepertinya totally mereka press setiap jahitan mereka agar kuat ya. Seperti pada umumnya bagian kupluk terbuka, nggak mungkin ada kerah leher yang dapat menyimpan untuk kupluk bila tidak dipergunakan. Kenapa? Karena ini jas hujan, bukan raincoat. Gue menemukan suatu kekurangan di jas hujan ini ya, dimana pada bagian leher atau biasanya diletakkan di bawah kupluk, di atas kerah kayak gitu ya. Itu biasanya berapa jenis jas hujan ada penutup direkatkan di bawah dagu kita gitu ya. Itu biasa rekatannya menggunakan velcro atau kancing gitu ya. Jadi waktu hujan deras, air tidak masuk melalui dagu kita.
Selanjutnya untuk bagian lengan ya. Di ujung lengan ini diberi karet. Ini fungsinya agar air tidak masuk ke dalam lengan kita apabila hujan cukup deras. Seperti jas hujan pada umumnya, Extreme juga memberikan spotlight di balik jas hujan mereka. Ini fungsinya, spotlight ini agar kita aman berkendara pada malam hari. Jadi sinar memantul spotlight dan pengendara lain yang di belakang kita akan melihat posisi kita. Seperti di postingan mereka, promosi mereka, ini bahan cukup kuat ya. Ini gue tarik, ini melar nih, dan kuat, tidak robek. Inilah keunggulan dari bahan yang mereka pergunakan ya. Jadi tidak kaku, tapi tetap kuat dan dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita ke bagian celana ya guys. Kalau gue lihat panjangnya ya, ini cukup panjang sekali. Jadi buat orang-orang yang tinggi ini cocok. Renggangannya pun cukup lebar. Kalau gue tarik nih sampai maksimal, ini cukup lebar sekali ya. Nah kalau untuk jas hujan memang sangat penting ya, lebar dari pinggang ini. Karena kita kan harus mendobel dengan celana kita yang kenakan sehari-hari. Nah kalau sempit itu akan sulit untuk kita naikkan ke atas celana jas hujan ini. Tapi kalau dia punya kerenggangan yang cukup lebar, itu mempermudah kita dalam mengenakan celana tersebut. Kalau diukur dari pangkal selangkangan hingga atas pinggang ya, ini cukup tinggi dan ini cukup leluasa waktu kita duduk di atas motor ya. Biasa kan ada tuh jas hujan yang pangkal pahanya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lebar, jadi kita sulit sekali untuk bergerak dan kadang di selangkangan itu jadi robek. Dan kalau dilihat untuk lebarnya dari paha juga cukup lebar ya. Ini nyaman sekali ini dipakai bagi kita yang sering mempergunakan celana-celana yang cukup tebal seperti tactical ataupun jeans. Overall untuk jas hujan Extreme ini cukup recommended ya untuk dimiliki. Dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal, tapi memiliki kualitas yang cukup baik. Sampai di situ aja kiranya penilaian gue ya. Tapi nanti akan gue coba pergunakan di saat hujan. Nah, di situ kita bisa lihat fungsi dari jas hujan ini apakah berfungsi cukup baik untuk menahan air hujan. Semoga sih tidak akan tembus. Kalau dilihat dari bahannya, memang tidak akan tembus air karena ini kan terbuat dari PVC Taslan ya. Berbeda dengan raincoat yang biasanya dilapisi dengan lapisan waterproof di dalamnya. Biasanya itu kan cepat rusak kalau kita salah membersihkan atau dicuci, diremas atau digosok, biasanya waterproofnya akan rontok. Nah kalau lapisan waterproofnya itu udah rontok, biasanya air akan masuk merembas ke dalam tubuh kita. Oke, segitu aja dulu ya guys review dari gua. Selanjutnya gua tinggal coba apakah jas hujan ini pas dengan ukuran tubuh gua, sesuai dengan deskripsi yang mereka berikan di postingan. Dan selanjutnya kita lihat apakah jas hujan ini berfungsi cukup baik di saat kita pergunakan dalam kondisi hujan yang cukup deras. Oke, see you next time my video. Ciao.